A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Surat Maryam ayat 81. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau maknani riyen watakhadulan podo ngalap sopo kufaru Makkah, ai kufaru Makkah tegese pira-pira wong kafire kota Makkah, min dunillahi saking hale saking sakliyane Allah, min dunillahi hale saking sakliyane Allah, ngalap al ausana ing pira-pira berhala, al ausana ing pira-pira berhala, alihatan ing sesembahan, ing pira-pira sesembahan, ya'budunahum kang nyembah, ya'budunahum kang nyembah sapa kufaru Makkah ing alihah, ing ausan atau ing alihah sami mawon, liyakunu terapun ana apa ausan, terapun ana sapa apa ausan, lahum kedue kufaru Makkah iku izzan pira-pira kang nyafaati, pira-pira kang nulungi, ai syufa'a, ai syufa'a tegese pira-pira wong, tegese pira-pira kang nyafaati atau kang nulungi, anillahi anda saking Allah, bi alla yu'adzibu kelawan yen to ora, bi alla yu'adzabu harakat iri yen dipunakaken, bi alla yu'adzabu kelawan yen to ora den siksa sapa kufaru Makkah, kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Surat Maryam ayat 82. Kalla aila mani amin adabiha, kalla ojo kaya mengkono, ojo kaya mengkono, aila mani ategese ora ono kang bisa nyegah, min adzabihim saking nyiksa ing kufar Makkah, liyakunu sayakfuruna bakal podo ngufuri, sayakfuruna bakal podo ngufuri sapa alihah, ayil alihah tegese pira-pira sesembahan, bi ibadatihim kelawan oleh nyembah kufaru Makkah, ayang funaha tegese padha nafeake sapa kufaru Makkah ing ibadah, tegese bakal padha nafeake sapa alihah mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim tegese padha nafeake sapa alihah, kama fi ayat niki kurang ento miring ya, yang funa tegese padha nafeake sapa alihah ing ibadah, alihah ing ibadah, kama kaitene keterangan fi ayatin kang tetep ing dalam ayat ukhra kang weneh, ukhra kang weneh, makanu iyana ya'budun, nyatane ucapan makanu iyana ya'budun, manane makanu ora podo ono sapa kufaru Makkah, iyana ing kita asnam niku iku ya'buduna podo nyembah sapa kufaru Makkah, iku ya'buduna podo nyembah sapa kufaru Makkah,
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, makanu iyana ya'budun. Surat niku surat Al-Qasas ayat 63. Makanu iyana ya'budun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, makanu iyana ya'budun. Ai manafiyatun waqaddama al-maf'ul lil fasilah. Terus wa yakununa lan padha ana sapa alihah alaihim ing atase kufaru Makkah iku diddan kang padha nulungi, kang padha merlawani, saged ngeten wong kang nulungi utawa kang merlawani. Ai awanan wa a'daan niki tafsirane. Ai awanan tegese pira-pira kang nulungi, wa a'daan lan pira-pira musuh. Alam taro apa toh durung ningali sapa sira? Alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Surat Maryam ayat 83. Alam taro apa toh durung ningali sapa sira? Anna ing saktenane ingsun iku arsalna wus ngutus sapa ingsun asyayatina ing pira-pira setan. Ai sallatnahum tegese paring kekuasaan sapa ingsun ing syayatin alal kafirina ing atase pira-pira kang padha kafir. Ta'uzzuhum hale ngobah-ngobahake sapa syayatin ing kafirin, hale ngobah-ngobahake sapa syayatin ing kafirin. Aitu hayyijuhum tegese ngobah-ngobahake sapa syayatin ing kafirin, ngobahake ilal ma'asi maring pira-pira penggawe maksiat. Azan kelawan ngobah-ngobahake temenan. Fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda. Surat Maryam ayat 84. Fala ta'jal mongko aja nggege sapa sira alaihim ing atase kafirin bitalabil azabi kelawan nopre ing siksa. Innama na'uddu angin pestine ngitung-ngitung sapa ingsun lahum krana kafirin, ngitung-ngitung al ayyama ing pira-pira dina, wal layali lan pira-pira wengi, awil anfasa utawa ing pira-pira nafas, adan kelawan ngitung temenan, ila waqti adzabihim temu kemaring waktune nyiksa ing kafirin. Udzkur yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Surat Maryam ayat 85. Udgur nutura ta iling sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma nahsyurul muttaqina. Yauma nahsyuru ing dinane ing dalam dinane ngiring sapa ingsun. Ngiring sapa ingsun Allah al muttaqina ing wong kang padha takwa. Bi imanihim kelawan imane muttaqin. Ilar rahmani ya Allah ya Rabbi ya Karim maring Allah kang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah kang maha welas asih, wafdan hale kang padha nggige utawa hale wong kang padha nitih. Wong kang padha nggige, wong kang nggige niku orang yang dalam keadaan terburu-buru, atau wong kang padha nitih niku maknane naik. Hale wong kang padha nggige utawa nitih, jam wafidin utawi wafdan iku jam lafat wafid bi makna raqibin kan maknane lafat raqibin maknane wong kang nitih, wong kang numpak, wong kang nitih. Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda, wa nasukulan giring sapa ingsun. Surat Maryam ayat 86. Wa nasukulan giring sapa ingsun al mujrimina ing wong kang padha gawe dosa bikufrihim kelawan kekufurane mujrimin. Bikufrihim kelawan kekufurane mujrimin ila jahannam maring neraka jahannam.
wirdan hale kang podo melaku, hale kang podo melaku. Jam waridin utawi wirdan iku jamae lafat warid bi makna masyian kelawan makna masyin, tegese wong kang melaku. Masyin iku maknane wong kang melaku. Atsyana kang ngelak, atsyana kang ngelak. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda. Surat Maryam ayat 87. La yamlikuna ora padha miliki sapa nas. Aina tegese para menungso ora padha miliki asy-syafa'ata ing syafaat. Asy-syafa'ata ing syafaat illa man angin wong ittakhadha kang ngalap sapa man indar rahmani ing dalam sandingi Allah kang maha welas asih ngalap ahdan ing janji. Ai syahadata alla ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, tegese syahadat utawa peneksen yaiku la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wala haula lan ora ana daya sumingkrih saking maksiat. Wala quwwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah illa billahi angin kelawan pitulungi Allah. Illa billahi angin kelawan pitulungi Allah. Pun sak menten mawon riyen. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sekarang kita membahas mengenai yang namanya orang-orang yang menyekutukan terhadap Allah Ta'ala dengan menyembah terhadap berhala. Lana tengeriki dingendikaaken wattakhadu alihatan liyakunu lahum izza. Surat Maryam ayat 81. Maknanya wattakhadu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka orang-orang kafir Mekah menjadikan dari selainnya Allah Ta'ala berhala-berhala sebagai sesembahan mereka dengan tujuan agar para berhala itu menjadi sosok-sosok yang bisa mensyafaati, menolong terhadap mereka di hadapannya Allah Ta'ala agar mereka tidak disiksa. Itu maknanya wattakhadu ay kufaru Makkah min dunillahi ay al-awsan alihatan ya'budunahum liyakunu lahum izza ay syufa'a anillahi bi alla yu'adzabu. Jadi tujuannya orang-orang kafir Makkah ini sekali lagi pembahasannya beralih ke pembahasan yang namanya orang-orang yang menyekutukan terhadap Allah Ta'ala dengan cara mereka itu menyembah terhadap berhala. Ya, yang mana tujuan mereka orang-orang kafir Mekah menyembah berhala itu tidak lain tidak bukan adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, agar para berhala-berhala yang disembah ini menjadi sosok-sosok yang mensyafaati terhadap mereka di hadapannya Allah agar mereka semua tidak disiksa. Niku maknane. Maka seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niki i'lam annahu ta'ala lamma takallama fi mas'alatil hasyri wan nashri takallama al-ana fi raddi ala ubadil asnam. Perlu kita ketahui bahwa kalau pada ayat-ayat yang kemarin Allah Ta'ala itu membahas yang namanya hasyr wan nashr. Hasyr itu maknanya penggiringan orang-orang, kemudian semuanya ditaruh di mauqif, tempat hisab. Maka dalam kesempatan ayat ini Allah Ta'ala membahas mengenai menjawab yang namanya para penyembah berhala. Fahaka anhum annahum innamattakhadhu alihatan li anfusihim liyakunu lahum izza
hatta yakununa lahum indallahi syufa'a wa ansaran yungkidunahum minal halak. Mereka itu memang menjadikan yang namanya berhala-berhala sebagai sesembahan mereka itu untuk mereka jadikan sebagai izan. Izan itu cara makna asal itu sebuah keluhuran, sebuah kemuliaan bagi mereka. Tapi yang dikehendaki di sini maksudnya agar tatkala mereka luhur itu berarti agar mereka itu bisa menjadikan sosok-sosok berhala-berhala sebagai yang bisa menjadikan, yang bisa menolong terhadap mereka di hadapannya Allah Ta'ala agar mereka semua tidak disiksa. Itu makna daripada wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzah. Maka ini nanti akan dijawab di ayat yang selanjutnya. Ini seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawil Asy'arawi. Jadi haula'il ladzina takhudhu min dunillahi alihatan min syamsin aw qamarin aw hajarin aw syajarin bimada ta'abbadatkum hadil alihah bimada amaratkum wa an ayyi syai'in nahatkum wa bimada an'amat 'alaika wa aina kanat wa anta janinun fi batni ummik. Jadi semuanya itu sudah dibantah sama Syekh Mutawil Asy'arawi bahwa beliau niku dawuh makna alihah sendiri itu sebenarnya sudah sangat bertentangan dengan yang namanya sesembahan berhala yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Karena makna alihah itu adalah al-ma'bud war-rabbu, sedangkan kalau rabbun itu yang mewujudkanmu dari tiada menjadi ada dan benar-benar memperhatikanmu, mendidikmu dari awal sampai akhir. Maka tatkala mereka itu menjadikan selainnya Allah Ta'ala sebagai sesembahan, baik itu mereka menjadikan sebagai sesembahan mereka berupa matahari, rembulan, ataupun berhala, ataupun pepohonan, maka perlu kalian ketahui Tuhan-Tuhan yang kalian jadikan sebagai sesembahan ini loh, ini memerintahkan menyembah yang seperti apa, perintahnya apa, larangannya apa, dan telah berjasa memberikan nikmat terhadap kalian berupa apa. Ini mengajak, cara bahasanya mengajak untuk menalar sesembahan-sesembahan sing sak liyane Gusti Allah sing wis mari disembahi, kira-kira mari memerintahkan terhadap kalian apa, melarang terhadap kalian apa, dan telah berjasa memberikan nikmat terhadap kalian apa. Bon, niki ngoten, niki dawuhnya Syekh Mutawil Asy'arawi ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakna walam makanal insanu mutadayyinan bi tab'i faqad ikhtara haula dainan ala wafqi ahwaihim wa syahawatihim wa takhadu alihatan la amrolaha wala taklifah. Niki loh, kenapa kok mereka itu lebih cenderung menyembah terhadap yang namanya berhala, matahari, rembulan dan semisalnya. Karena tatkala manusia itu memiliki agama, tentu akan mencocokkan terhadap wataknya. Sehingga nopo, mereka itu senang untuk menjadikan yang namanya berhala sebagai sesembahan, senang menjadikan yang namanya matahari, rembulan, kemudian pepohonan sebagai sesembahan, karena mereka ini, Tuhan-Tuhan yang dianggap mereka sebagai sesembahan ini, itu sama sekali tidak memerintahkan apapun dan tidak memberikan taklif atau beban apapun kepada mereka, sehingga cocok dengan hawa nafsu mereka. Sing jenenge rembulan, sing jenenge matahari, sing jenenge patung, sing jenenge pepohonan, tatkala disembah, mereka tidak akan memberikan taklif apapun, mereka tidak akan memberikan perintah ataupun larangan apapun, sehingga para penyembahnya ini merasa bebas sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Cocok lek koyo ngene iki, jarene ngriki dengan jika akan ngoten. Pun oleh karena itu min dzalika ma narahu min kasirin minal musaqqafin alladzina yakhuduna dinallahi ala hawaihim wa yuti'una a'da'allahi fi qadaya ba'idatin kullal bu'ti anillah. Jadi intinya itu mereka ingin kenapa kok menyembah yang namanya berhala dan juga yang lainnya, karena cocok sama hawa nafsu mereka.
Kalau mereka itu masuk ke dalam agamanya Allah Ta'ala, pasti mereka akan banyak mendapatkan perintah, larangan, dan juga taklif, beberapa beban yang harus mereka lakukan dan beberapa beban yang harus mereka sanggupi. Nah, itu nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya mereka menyembah terhadap yang namanya berhala. Bon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan. Kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim diddah. Kalla, ini jawabannya Allah Ta'ala kepada mereka. Summa ajaballahu ta'ala biqaulihi kalla. Ini jawabannya Allah Ta'ala terhadap mereka yang mana mereka itu menjadikan sebagai berhala, sebagai berhala dan semisalnya sebagai sesembahan. Allah Ta'ala menjawab kalla, tidak, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Sayakfuruna bi'ibadatihim. Mereka, para sesembahan mereka, benar-benar akan mengkufuri atas penyembahannya para orang-orang yang menyembahnya. Wa yakununa alaihim diddah. Dan yang ada justru para penyembah, para berhalanya itu tadi, para sesembahannya itu tadi akan menjadi penolong dan juga akan menjadi musuh terhadap mereka. Jadi ini jawabannya Allah Ta'ala. Kalla, artinya ay la mani amin adzabihim, yakni tidak ada yang mencegah atas jatuhnya siksa kepada para penyembah berhala. Ini kalla itu sekali lagi sering saya sampaikan bahwa kalla itu kalimatu rad'in wa ingkarin li ta'azzuzihim bil aliyah. Jadi kalimat yang menunjukkan bahwa salahnya orang yang sedang diajak bicara. Kalla, jangan seperti itu. Artinya nggak mungkin berhala yang kamu sembah itu akan menjadi sosok yang menolongi terhadap kalian agar kalian bisa selamat dari siksa, itu nggak mungkin. Kalla, nggak mungkin seperti itu. Aila mani amin adzabihim, yakni tidak ada yang bisa mencegah atas jatuhnya siksa untuk mereka para penyembah berhala. Sayakfuruna ayil alihatu bi'ibadatihim. Yang ada para berhala dan seluruh sesembahannya itu akan mengkufuri. Tanda kutipnya akan lepas tangan. Akan lepas tangan. Akan lepas tangan atas penyembahan yang mereka lakukan. Penyembahan yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Ayyunfunahu kama fi ayatin ukhra makanu iyana ya'budun. Yakni justru yang ada besok di akhirat, para ini berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan yang lainnya akan menafikan, akan meniadakan yang namanya penyembahannya mereka. Jadi gampangannya ngomong, senang akhirat itu orang-orang yang menyembah berhala itu besok akan benar-benar dinafikan, artinya lepas tangan. Para berhala dan para sesembahan akan berkata makanu iyana ya'budun. Mereka semua itu tidak menyembah terhadap kami. Berarti malah yang ada Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sesembahan sekutu itu malah lepas tangan. Itu makna daripada sayakfuruna bi'ibadatihim. Bahkan seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau wa qala akharun innallaha ta'ala yuhyi al-asnama yaumal qiyamah. Jadi di sini dawakan besok di hari kiamat Allah Ta'ala itu akan menghidupkan terhadap berhala-berhala dengan tujuan hatta yuwabbihu ubadahum, dengan tujuan agar para berhala itu mempermalukan para penyembahnya, ya, wa yatabarra'u minhum, dan agar para berhala itu lepas tangan dari para penyembahnya. Fayakunu dzalika a'dhama li hasratihim, sehingga hal tersebut benar-benar membuat mereka merasa sangat bersedih dan menyesal. Itu makna napa sayakfuruna bi ibadatihim. Pokoknya sesuk nang kiamat iki panggonane geger. Pokoknya illal muttaqin al akhillau yauma idim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin.
Ya, pokoknya sesuk nang dina kiamat para kekasih itu akan berubah menjadi musuh kecuali ilal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mulana teng mriki dilanjutaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang didawakan dalam ayat lain, ahaulai iyyakum iyana ya'budun. Sebenarnya ini marjiknya pun para ulama itu masih terjadi khilaf banyak dan berbeda-beda dalam marjiknya. Tapi paling enak is marjiknya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini, saya juga sepakat is enak. Karena ini seperti yang didawakan ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Tatkala orang-orang yang diikuti itu lepas tangan daripada orang-orang yang mengikuti. Pun terus kalau lanjutakan malih itu maknanya sayakfuruna bi ibadatihim, ya, wa yakununa alaihim diddah, dan justru yang ada para berhala itu malah akan menjadi diddan ai addadan wa innama afradau imalikauni masdaron. Ya Allah ya Rabbi ya Karim iku pancen ana lafat a'wanan ngono ta. Ya, a'wanan wa a'daan. Dadi teng niki didawakan innama wa yakununa alaihim didda, dan mereka para berhala, para tuhan sekutu itu yang mereka jadikan sebagai tuhan sekutu itu akan menjadi musuh bagi mereka, bagi para penyembahnya. Pun niku maksudnya wa yakununa alaihim didda ay yakununa alaihim diddan lima qasaduhu wa aradu ka'annahu qila wa yakununa alaihim dillan lahum la'izan wa yakunu alaihim aunan wa diddu al-aun yuqalu min addadikum ay min a'wanikum wa ka'annal aun yusamma diddan li'annahu yudadu aduwaka wa yunafihi bi'i'anatihi laka alaihi. Tadi tengah niku ngendikaken maknanya ya Allah ya Rabbi ya Karim wa yakununa alaihim didda kan murotekan loro yang didawakan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi ai a'wanan wa a'daan. Jadi yang ada justru para sesembahan itu akan malah menjadi penolong dan juga sekaligus musuh. Artinya ya napa wa makna kaunil alihati aunan alaihim annahum waqudun nar wa hasabu jahannam wali annahum udzibu bisababi ibadatiha. Jadi nang kene iku malah justru makna daripada para sesembahan ini merupakan aunan alaihim, ya, penolong tapi yang merugikan. Jadi ada aunan lahum, ada aunan alaihim. Ini hubungannya dengan yang namanya ta'alluqnya huruf jar. Jadi kowe kudu ngerti. Sing jenenge huruf jar itu ada aunan alaihim, ada aunan lahum. Jadi aunan lahum itu penolong yang memberikan manfaat. Penolong dalam hal yang bermanfaat. Tapi kalau aunan alaihim itu penolong yang sifatnya malah menjerumuskan. Mulane nang kene kan wa yakununa alaihim diddah ai a'wanan. Jadi menjadi beberapa penolong yang justru malah menjerumuskan terhadap mereka. Seperti yang ditafsir oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh wa makna kaunil alihah aunan alaihim, maknanya para berhala itu tadi justru malah menjadi penolong yang menyebabkan mereka itu malah terjatuh, terperosok, ya, yang merugikan terhadap mereka annahum waqudun nar, bahwa mereka itu merupakan waqudun nar, cara bahasane bahan bakarnya neraka, wa hasabu jahannam,
dan juga sekaligus mereka itu merupakan bahan bakarnya neraka jahanam. Wali annahum udzibu bisa babi ibadatiha, dan juga karena para penyembahnya itu disiksa gara-gara menyembah terhadap berhala. Menyembah terhadap para sesembahan sekutu ini tadi. Itu makna daripada wa yakununa alaihim diddah. Justru malah menjadi penolong yang merugikan terhadap mereka, sekaligus justru malah menjadi musuh. Mulano ini seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi niku dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, idzan ma dhannahu al-kufaru izzan wa mana'atan sara alaihim diddan wa adawatan. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya apa yang disangka oleh orang-orang kafir bahwa dengan menyembah berhala mereka itu justru akan menjadi mulia, justru mereka itu akan menjadi pelindung, perisai dari yang namanya siksa, justru malah yang ada para sesembahan itu malah menjadi musuh dan menjadi penolong yang merugikan terhadap mereka. Kal fatati allati qalat li abiha ya abati ma hamalaka ala an takbaluni makhtubatan libni fulanin. Ya, ini hanya sekedar contoh mawon. Wa haula alladziina ya'budunal mal wa yarawna fi al-quwwah wa ya'tazzuna bihi la yadruna annahu sayakunu wabalan wa nakalan yaumal qiyamah. Itu kesimpulan dari wa yakununa alaihim diddah. Kalau lanjutakan malih. Alam taro anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzuhum azza. Lah niki. Surat Maryam ayat 83. Alam taro anna arsalna. Apakah kamu belum melihat bahwa sesungguhnya aku Allah telah mengutus setan-setan, ai sallatnahum, yakni kami beri setan sebuah kekuasaan, alal kafirina, atas orang-orang kafir, ta'uzuhum ai tuhayyijuhum ilal ma'asi azzah, dalam keadaan para setan itu menggerakkan, ya bahasanya mensupport, menggerakkan orang-orang kafir kepada kemaksiatan dengan sesungguh-sungguhnya. Tangeriki didawahkan. Jadi apakah engkau belum melihat bahwa Allah Ta'ala itu mengutus setan-setan untuk menguasai terhadap orang-orang kafir, ya, dalam keadaan ta'uzuhum azzah, yang mana kalau sudah dikuasai yang namanya setan, ta'uzum azatu hayyijum ilal ma'asi, menggerakkan mereka kepada segala bentuk maksiat. Ya, orang support full support teko setan. Lalu kalau seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku sampai dawuh Syekh As-Sawinya dulu, tengriki dawuhnya beliau alal kafirin, atas orang-orang kafir. Ini berbeda dengan wa ammal mu'minun falaisa lisyayatini alaihim sabil. Adapun orang-orang mukmin yang benar-benar bertakwa, maka tidak ada bagi setan jalan untuk menguasai para mukminin. Seperti yang didawuhkan oleh Allah Ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku ini tidak akan ada bagimu setan jalan untuk menguasai mereka. Jadi kalau para mukminin itu tidak akan mungkin untuk dikuasai, untuk disetir, bahasanya tidak mungkin untuk dikuasai, disetir oleh setan. Tapi kalau orang-orang kafir ta'uzuhum azza, benar-benar disetir, benar-benar disupport, benar-benar didorong oleh setan untuk melakukan segala bentuk kemaksiatan. Jadi ora sah gumun Mbak lek modelane wong-wong kafir kabeh kemaksiatan dilakoni ya krana iku mang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulanya dalam ayat lain seperti yang didawuhkan dalam surat Al-A'raf ayat 200, wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazhun
fasta'id billah. Ini tatkala setan itu sudah mulai membisikkan, mulai menguasai dirimu, maka satu-satunya jalan keluar adalah fasta'id billah. Maka hendaknya kamu itu meminta pertolongan, meminta isti'adah, meminta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Bahasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Melano innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Surat Al-A'raf ayat 21 tentang kelanjutannya. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tatkala mereka itu sudah dikenai oleh segolongan setan, segampangannya mulai dikuasai, mulai disetir oleh segolongan setan, tadzakkaru. Mereka semua akan berzikir, mereka semua akan ingat. Fa idahum mubsirun, sehingga mereka kembali menjadi sadar. Itu bedanya wong kafir sama wong mukmin. Orang mukmin sekalipun sudah hampir dikuasai oleh setan, tapi masih ada cahaya iman dalam hatinya, masih ada cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hatinya, sehingga bisa kembali ingat, bisa kembali berzikir, sehingga nanti kembali menjadi sadar. Berbeda dengan ini tadi, alam tara anna arsalna syayatina ilal kafirina ta'uzuhum azza. Beda dengan orang-orang kafir yang mana ya Allah ya Rabbi ya Karim, orang-orang kafir dalam hatinya sudah tidak ada cahaya iman, tidak ada cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, perlu kita ketahui bahwa bahasa ini kan memang Allah Ta'ala mengutus atau membuat setan itu menguasai terhadap orang-orang kafir. Maka di sini tusiru su'alan idza kana al-haqqu tabaraka wa ta'ala yakrahu ma taf'alu asyayatin bil insan al-mu'min awil kafir falimada arsalahumullahu alaih. Ini pasti akan menjadi pertanyaan yang ada pada diri kita. Dan sekaligus nyuwun sewu, ini termasuk daripada ini sekaligus ini juga termasuk untuk menjawab hururnya orang-orang. Banyak sekali kalian mendapati bahwa orang-orang kafir itu, atau bahkan ada sebagian orang-orang mukmin itu yang sifatnya mereka itu berdalih atas segala bentuk atas segala bentuk kemaksiatan yang mereka lakukan, bahwa lu aku koyok ngene iki nglakoni kemaksiatan koyok ngene iki gara-gara aku digoda setan. Saya ini digoda oleh setan sehingga saya melakukan hal tersebut. Dan juga kalian pasti akan pernah mendengarkan bahwa lu setan niku yo ngelakoni koyok ngono iku merupakan tugasnya pangeran. Tahu krungu omongan koyok ngono ora? Setan gudo menungso ben ngelakoni maksiat kuwi yo tugase pangeran. Lah itu persis sama yang dawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bahwa dawuh alam taro anna arsalna syayatina, sesungguhnya saya Allah itulah yang mengutus terhadap setan kepada orang-orang kafir. Sehingga ini memberikan sebuah pertanyaan dalam hati. Kalau memang Allah Ta'ala itu sangat membenci terhadap apa yang dilakukan oleh setan terhadap manusia, berupa mengoyak, menggiring manusia kepada pekerjaan maksiat, baik itu dilakukan kepada orang yang mukmin ataupun orang yang kafir, lalu falimada arsalahumullahu ilaihim, ya. Lalu apa fungsinya Allah Ta'ala itu mengutus setan itu kepada orang-orang kafir, kepada para manusia? Paham ora maksudnya, Pak? Paham ora ya maksudnya? Kan Gusti Allah itu kan jelas tidak suka terhadap yang namanya setan di dalam semua pekerjaannya yang selalu menggoda para manusia agar terjatuh di dalam lubang maksiat, kan ngono. Tapi kenapa kok Allah Ta'ala yang tetap membiarkan, bahkan bukan hanya membiarkan, tapi mengutus setan kepada orang-orang kafir dan kepada sebagian orang-orang mukmin agar diteruskan yang namanya menggoda, kan seperti itu. Maka jawabannya arsalallahu asyayatina alal insan limuhimmatin yu'addunaha. Memang sengaja Allah Ta'ala itu mengutus setan-setan kepada para manusia untuk melakukan satu tugas yang akan dilakukan oleh setan. Rupane nopo wahadil muhimmah,
yal ibtila wal ikhtibar. Tugasnya setan itu adalah menguji. Napa? Menguji. Al-ibtila wal ikhtibar, menguji. Kama qala ta'ala, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi memang sengaja bahasanya memang Allah Ta'ala itu mengutus yang namanya setan kepada para manusia, itu tidak lain tujuannya adalah agar menguji manusia. Ya samalah seperti halnya diciptakannya hawa nafsu yang ada pada diri kita. Ini ya bisa jadi hal yang positif, juga bisa jadi hal yang negatif. Ini juga ujian bagi kita. Kan seperti itu. Itu semua adalah ujian. Ya memang Allah Ta'ala tidak suka terhadap pekerjaan setan yang selalu mendorong manusia untuk melakukan maksiat, tapi memang itu bentuk daripada sebuah ujian. Ngoten lho. Fahum yu'aduna muhimmatahum allati khuliqu min ajliha fayakifu lil mu'min liyasrifuhu anil iman fayumhisullahu al mu'minina bidzalik wa yadhiru salabata man yasbutu amama kaidis syaitan. Ngoten. Sehingga setan itu selalu melaksanakan terhadap tugas mereka, yaitu selalu mendorong, mengajak kepada para manusia untuk melakukan maksiat. Maka tatkala setan itu berdiri di hadapannya orang mukmin yang bertakwa, maka mereka punya tugas agar orang-orang yang beriman itu hilang imannya. Tapi yang ada justru mereka mendapati bahwa orang-orang beriman itu patok bangkreng, bakoh, cara bahasanya kuat di dalam imannya, sehingga yang ada kalah mereka sehingga kalah mereka para setannya itu. Malah itu dari zaman dahulu setan itu sudah punya fungsi dan visi misi mulai dari zamannya Nabi Adam, bahwa setan berjanji fabi'izzatika la'uhwiyannahum ajma'in, dengan kemuliaanmu sungguh aku akan membuat mereka semua menjadi tersesat. Surat Shad ayat 82. Ya. Dan bahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 106, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Niki lho. Jadi setan itu selalu dengan gagahnya menampakkan permusuhan kepada orang-orang yang berislam. Ini bedanya orang-orang yang mukmin dengan orang-orang yang kafir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dan ini ada yang sedikit ingin disampaikan dari Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuh, oleh karena itu kalian perlu mengetahui bedanya cara dorongan atau cara menggodanya setan dengan hawa nafsu. Sing jenenge hawa nafsu sama setan ini sama-sama ingin menggiring manusia menuju yang namanya maksiat. Tapi cara penggiringan hawa nafsu dan juga setan itu berbeda. Kalau setan itu cara penggiringannya seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuh, wa yajibu an na'lama anna min hiyalis syaitan wa makaidi annahu idza azza alaihi ihwa'uhu fi babin ataka min babin akhar. Setan itu dalam segi ingin menjerumuskan manusia ke lubang dosa. Tatkala mereka mendapati bahwa seorang manusia ini sudah sulit untuk dijerumuskan dari satu pintu, maka setan akan menjerumuskan dari pintu yang lain. Paham ora? Jadi lek setan itu isok luwes. Napa isok luwes? Tatkala seorang manusia itu tidak bisa disesatkan, tidak bisa dijatuhkan dalam lubang kemaksiatan oleh setan dari satu pintu, maka akan mencari cara yang lain. Secara bahasa kasaran ngomong, kalau setan tidak mampu membuat seseorang itu berhenti dari melakukan tindakan baik, maka setan akan membuat seorang manusia itu tadi akan merasa baik. Ya salah satunya ngono. Ini delok setan iki ana wong kok ahli ibadah tenan, salate mempeng, tahajudnya mempeng, wes full, pokoknya full ngibadah. Berarti kan setan gagal untuk mencegah orang ini
dari hal-hal baik, maka setan akan mendatanginya dari pintu yang lain. Akan menggunakan cara yang lain. Berupa nopo? Piye carane wong iki ngerasa apik. Piye carane wong iki ngerasa ujub. Piye carane orang ini akan merasa bahwa dirinya itu baik. Jadi setan itu luas, menempuh semua jalan yang bisa ditempuh, tidak hanya dari satu jalan. Itu kalau setan. Oleh karena itu, li'annahu ya'lamu jayidan anna linnasi mafatih, karena setan itu sangat pinter dan mengetahui bahwa yang namanya manusia itu punya beberapa kunci. Ya, digudo nang kene gak kena, digudo nang kene gak kena. Oh, ngerti iki mesti kuncine nang kene. Iku sing jenenge setan. Mulane nang kene didawakan walikullin minna nuqtatu du'fin yu'ta min nahiyati. Dan tiap-tiap dari kita itu punya titik kelemahan. Nuqtatu du'fin. Titik kelemahan. Tiap-tiap dari kita itu punya titik kelemahan. Ya, yang akan didatangi oleh setan daripada sisi tersebut. Mungkin sebagian dari kita itu ada yang ya secara digudo ambek arek wedok ono wis gak pati seneng. Tapi lek digudo ambek dhuwit mari. Utawa sebaliknya, semuanya nek digudo ambek arek wedok, digudo ambek dhuwit wis gak mempan kabeh. Tapi lek digudo dengan cara pujian agar dia merasa baik, itu menjadi lemah. Setan pintar kayak ngono kuwi, Pak. Cara bahasanya setan itu benar-benar tidak menempuh dalam satu pintu saja. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lah ini seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Al-Asy'ari. Faminan nas man la tastamilu bi qanatiri dhahab. Sebagian manusia itu memang ada orang yang tidak bisa kamu goyahkan dengan emas segedung pun, ya. Innama tastamilu bi kalimati madhin wa sana'in. Sebagian orang itu bisa kita gugurkan dengan cara dipuji. Jan jenengan jan wong soleh tenan anjene. Dipuji koyo ngono akhir rontok Pak, akhirnya ngerasa api. Wa hadzal la'in ladaihi tafasyatun mukhtalifatun bi ikhtilafis syakhsiyat. Dan perlu kita ketahui lidzalika minasahal 'alaika an tumayyiza bainal ma'siyah in kanat minan nafsi am minasyaiton. Adan. Sehingga sangat mudah dari kita bisa mengetahui maksiat ini datangnya dari setan ataukah dari hawa nafsu. Kalau setan nanti caranya berbeda-beda ya. Kalau pintu satu tertutup sudah nggak bisa, cari pintu yang lainnya. Tapi kalau hawa nafsu, an-nafsu taqifu bika amamata syahwatin wahidatin turiduha bi ainiha wala taqbalu siwaha. Kalau hawa nafsu akan benar-benar menarik seseorang yang memiliki hawa nafsu tersebut dan membuatnya benar-benar bertekuk lutut untuk menuruti hawa nafsunya. Itu jenenge maksiat yang dilakukan gara-gara hawa nafsu. Semisal hawa nafsunya seseorang itu tergoda dengan perempuan. Wong lek kegoda mek wong wedok mbok kek iono dhuwit, mbok kek iono apa ae lah kuwi. Dunya saisine ora kepengin pisan. Semono kok sakwale wong sing hawa nafsu niku isine mek dhuwit, ambek wong wedok ya gak tapi kepingin. Dan juga pokoknya lihat terhadap apa yang dituntut oleh hawa nafsunya. Itu bedanya hawa nafsu sama setan. Bahwa kalau setan itu tidak hanya dari satu pintu, tapi kalau hawa nafsu akan benar-benar menggeret kepada orang yang memiliki hawa nafsu tersebut sampai si pemiliknya benar-benar bertekuk lutut dan menurutinya. Itu namanya hawa nafsu, ya. Mulakno teng riku niku dingendikaaken wan nafsu akhbasu min sab'ina syaitanan. Sing jenenge hawa nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan. Hawa nafsu itu luwih elek daripada 70 setan. Nyapa kok dianggap luwih elek? Ya krana iku mang. Hawa nafsu itu Masya Allah, cara bahasanya patok bangkreng kekeh Pak. Piye caranya itu pemiliknya itu benar-benar bertekuk lutut dari pintu yang ia kehendaki. Tidak akan mau diubah-ubah kepada yang lainnya, nggak mau. Itu yang namanya hawa nafsu. Ini musuh besar kita, ini angel ya. Mulanya oleh karena itu
Seperti yang sering kita dengar bahwa tatkala dulu Kanjeng Nabi itu pulang dari yang namanya perang yang sangat agung, Kanjeng Nabi sampai membuat perang tersebut membuat kelelahan seluruh para mukminin dan juga baginda Nabi. Dengan entengnya Kanjeng Nabi dawuh, ayo kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Sampai para sahabat bertanya-tanya, apakah perang yang seperti ini wahai Kanjeng Nabi yang membuat kita semua kewalahan, kelelahan, engkau katakan sebagai ini perang kecil? Lalu perang apalagi yang dianggap sebagai perang yang sangat besar? Dawuhnya Kanjeng Nabi, pulang ke rumah dalam keadaan memerangi hawa nafsu sendiri. Itu yang lebih berat. Soalnya nafsu nang jerone awak dhewe, Pak. Cara bahasane ngono, musuh di dalam selimut. Iku luwih angel daripada barang-barang sing wis katok kuwi musuh. Pun lanjut. Itu maksud daripada alam tara anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzuhum azza. Benar-benar dioyak orang-orang kafir itu sama setan agar mereka itu benar-benar terguncang dengan mudahnya melaksanakan yang namanya semua bentuk kemaksiatan karena sudah dikuasai oleh setan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan lagi. Fala ta'jal alaihim nih. Fala ta'jal alaihim ay bi talabil adab innama na'udzu lahum adda. Nih. Maka janganlah engkau Muhammad terburu-buru atas mereka, yakni memintakan siksa untuk mereka. Innama na'udzu lahum ayil ayyama wal layali awil anfasa adda ila waqti adabihim. Ya. Yang didawakan, maka jangan karena sesungguhnya kami hanya menghitung-hitung untuk mereka beberapa hari dan beberapa malam atau beberapa nafas dengan menghitung yang sesungguh-sungguhnya hingga datang waktu yang tepat untuk menyiksa mereka. Jadi niki dawi airitas tarihaan tawal mu'minun min syarrihim. Ini dawi dumateng Kanjeng Nabi. Ini dawi dumateng Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi tidak perlu terburu-buru tergesa-gesa bahwa agar mendoakan mereka agar mereka itu segera mendapatkan siksa. Tidak perlu. Kita starihaan tawal mu'minun min syarrihim wa tatharu al-ardu min fasadihim li anna lahum ayyaman mahsuratan wa anfasan ma'dudatan ya'ishunaha summa yuradduna ila adab. Ngendiki akan ngaten ya. Jadi agar engkau wahai Kanjeng Nabi dan seluruh para mukminin itu teristirahatkan daripada mereka dan juga bumi ini menjadi suci daripada tindakan rusak mereka. Karena pada hakikatnya tindakan buruk, tindakan merusaknya mereka itu pasti ada batas waktunya. Mekur pirang-pirang dino, mekur beberapa malam, mekur beberapa nafas, marono wis mari. Pun bahasane ngaten, fala ta'jal alim, jangan terlalu tergesa-gesa untuk turun siksa terhadap mereka. Kan anu to Pak cara bahasane. Wataknya manusia iku lak ngono kuwi to. Wataknya manusia itu seringkali ketika melihat tindakan yang tidak tepat dari musuh kita itu wis ndang ya Allah bisa sedang siksa nae bocah kuwi ndang mari. Kan ngono to aja. Sing ora sabar malah awak dhewe kadang nyawang modelan koyo ngono. Sampai-sampai wis jenengan siksa ndang mari Gusti. Tapi malah ana Kanjeng Nabi didhawuhi kalian Allah Taala fala ta'jal alaihim. Tidak perlu engkau terlalu terburu-buru dengan memintakan siksa terhadap mereka. Keranten napa innama na'udzu lahum adda, karena sesungguhnya saya Allah telah menghitung untuk mereka dengan sesungguh-sungguhnya menghitung. Artinya
menghitung batas akhir, batas datang waktunya yang tepat untuk mereka untuk disiksa. Wis ono ae setelah pasti enek. Pasti akan berakhir. Tindakan mereka itu pasti berakhir. Tinggal nunggu hari, tinggal nunggu malam, tinggal nunggu nafas. Cara bahasa kasarane ngomong niki sing sering didawakan kalian Abi. Bini sering dawi uang iku lek gak mareni yo bakale dimareni. Iki ceritane biyen niku Abi ku disowani wong teko Surabaya gang sing anu iku lho cah sing wis ditutup iku lho karo Bu Risma. Heeh. Karo gang nang gang kuwi kan sering sowan nang Abi. Yang namanya orang-orang yang seperti itu kan nggak bisa toh. Kalau kita cara dakwahnya itu dilarang itu kan nggak bisa. Akhirnya cara dakwahnya itu ya ngelos, artinya karep-karep. Akhirnya Abi dawuh, kamu kate nglakoni apa sak karep. Lakonono. Wamu kepingin lakonono. Dawuh Abi ngono. Akhirnya dia mendapatkan angin segar. Anu aja, dikongkon ngelakoni sembarang-sembarang. Akhirnya dia mendapatkan angin segar. Wah, lha saestu ta Yai. Kula pareng nglakoni. Iya, wis lakonono kabeh sing kepingin mbok kepingine kabeh lakonono dawuh. Tapi ilingan siji. Lek awakmu gak iso mareni, kowe sing bakal dimareni langsung. Gak sido wong kuwi. Ya karena memang realitanya kan seperti itu, mendem-mendeman. Lek gak iso mareni ya akhirnya dimareni Pak pangeran. Kan ngono. Lek gak iso mareni akhirnya dimareni karo pangeran dan semua tindakan keburukan. Bon niki arti daripada innama na'uddu lahum adda. Allah Ta'ala sudah menghitung-hitung terhadap mereka dengan sebenar-benarnya menghitung. Dihitung oleh pangeran. Hari-hari dan malam-malam dan nafas-nafas. Cara gampangannya ngomong batas akhirnya dia itu akhir tahun besok gitu ya, misalnya ora tobat mareni wong iki. Jadi ada Allah Ta'ala memberikan kesempatan terhadap mereka itu, berikan kesempatan tapi ya kesempatannya itu enggak diambil ya wes ainat batu mayaqau minhum wala nuhmil minhum syai'an liyu akhadu bi, tapi selama itu juga dicatat semua oleh Allah Ta'ala. Pun ila waqti adabihim tengeriki didawuhaken ila waqti adabihim wa huwa mautuhum. Siksaan bagi mereka yang paling pertama sendiri adalah napa? Matinya mereka. Napa? Matinya mereka itu adalah siksaan yang paling pertama. Ya. Kalau orang-orang yang seperti itu belum mendapatkan siksaan di dunia, maka siksaan yang pertama itu ya mati bagi mereka itu sudah merupakan siksaan. Mulane dingendikaken al mautu huwal qiyamas sughra. Sing jenenge mati itu adalah kiamat kecil. Sak gurunge kiamat iku ana kiamat rupane kiamat sughra rupane mati. Pun li'an nabi mautihim tasiru kuburum hufratan min hufarin nar fayu'adzabuna fiha ila qiyamis sa'ah fayu'adzabuna finnar. Karena dengan mereka mati maka kuburan-kuburan mereka itu menjadi luang, satu luang dari beberapa luangnya neraka. Ya, sehingga mereka kemudian disiksa di dalam kubur hingga datangnya hari kiamat. Setelah datang hari kiamat mereka nanti akan masuk terhadap neraka. Pun innama na'udzu lahum adda. Sampai-sampai diceritakan kalian para ulama tengriki. Al-Imam Ibnu Abbas dan juga yang lainnya tengriki niku dawakan fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda yuqalu ajilta alaihi bikada ay idza sta'jaltahu bihi. La ta'jal alaihim tengriki dilanjutakan ini seperti halnya dawuhnya Allah Ta'ala dalam ayat lain wala tasta'jil lahum ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Balagh. Ya. Tidak perlu engkau terlalu tergesa-gesa untuk mereka. Lah, tengriki diceritakan an Ibnu Abbasin annahu kana idza qara'aha baka wa qala akhirul adat khuruju nafsika, akhirul adat dukhulu qabrika, akhirul adat firaku ahlika.
Di sini diceritakan bahwa tatkala Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Imam Ibnu Abbas mendengar ayat ini, fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda, beliau itu tiba-tiba menangis seraya berkata, akhirul adat khuruju nafsik, khuruju nafsik. Akhir daripada semua bilangan, semua penghitungan itu tadi adalah keluarnya roh. Keluarnya rohmu. Akhirul adat dukhulu qabrika, akhir daripada semua bilangan itu adalah, semua penghitungan itu adalah tatkala kamu masuk kubur. Akhirul adat firaku ahlik. Semua akhir daripada semua hitungan itu tatkala kamu berpisah daripada semua keluargamu. Mulanya terakhir, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangriki dingendikaken wa an ibn Sammak rahimahullah ta'ala annahu kana indal ma'mun faqara'a faqala idza kanatil anfasu bil adad wa lam yakun laha madad fama asra'a ma tanfat. Dawuhnya tangriki, Imam Ibnu Sammak suatu ketika pernah berada di sampingnya Raja Al-Ma'mun, kemudian membacakan ayat fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda. Seraya berkata, ini beliau berkata, idza kanatil anfasu bil adad, tatkala nafas-nafas kita ini pada hakikatnya ada hitungannya, maka walam yakun laha madad, dan tidak mendapatkan pertolongan, tidak bisa digunakan untuk yang baik, fama asra'a ma tanfat, maka betapa begitu cepatnya nafas kita itu terlewat dalam keadaan tidak berguna. Niku ngoten fala ta'jal alaihim innama na'udzu lahum adda. Jadi dihitung tenanan Pak Pangeran, setiap daripada kita, setiap daripada hari, malam, dan bahkan setiap nafas dari kita itu semua dihitung sama Allah Ta'ala. Pun yauma wadhkur udhkur yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.